Kamu itu otakmu tidak mengerti. Dia bukan manusia biasa. Dialah manusia, tapi bukan manusia biasa. Buktinya. Ya, bukan manusia biasa itu seperti apa mati, sih? Ya, dia mati, hidup kembali. Ya udah, berarti Tuhanmu pernah mati. Tidak ada manusia biasa seperti itu. Sedangkan contohnya Muhammad mati dimakan belatung, tidak bisa. Ya, ada apa? Musa juga mati kok. Jadi jangan samakan. Jangan kamu pikir jangan. Loh, dah sama gimana? Aku nanya. Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus sama nggak? Dengan manusia Muhammad. Kalau memang beda, saya nanya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa sama nggak? Dia manusia, tapi tidak sama dengan saya, tidak sama. Iya, ada samanya itu di mana? Iya, dia mati, ya. Ya udah, saya nanti mati juga. Itu cara samanya. Bedanya di mana? Manusia seperti Muhammad. Ya, Yesus mati, aku mati. Apa bedanya? Hidup kembali kan? Bahkan lebih hebat saya kan masih hidup. Dia nanti ke surga. Dia nanti, tidak ada manusia. Tidak ada masalah, yang penting orang menyaksikan saya hidup di dunia. Seperti Yesus hidup kembali naik ke surga, tidak ada. Muhammad sendiri, nabinya mati, busuk dimakan. Iya, terus kalau Tuhanmu itu mati apa enggak? Itulah bedanya, tidak Pak sama. Lamsen salah ini, kok Yesus disandingkan dengan Nabi Muhammad. Manusia, tapi Nabi manusia, Muhammad itu manusia, Pak. Yesus itu Tuhan, kok dibandingkan? Makanya rendah kali levelnya Tuhan Anda ini. Tuhan dibandingkan manusiawi, nggak malui. Suaranya Pak Lamsen sampah. sama segini, kayak dewa turun jadi manusia, ya dia dewa juga manusia gitu ya, ibaratkan gitu. Enggak, gini gitu, kalau misalnya dewa jadi manusia kan itu kan apa ya? Apa? Itu kan apa sih namanya, istilah dongeng kan? Nah dongeng, gimana kalau Yesus jadi manusia itu dongeng juga? Enggak, bukan dewa gini loh Pak. Saya kalau ngomong dewa itu kan juga kebenaran historikalnya juga nggak. Iya. Terus kamu membenarkan Yesus itu Tuhan jadi manusia gitu juga? Bisa juga dikatakan dongeng dong? Enggak gini Pak, kan disebutnya di dalam kitab kami itu kan di Yohanes 1:14 jelas firman menjadi manusia. Itu nanti kita bisa bicara itu hubungan antara firman dan Allah itu mungkin nanti kita bahas dengan pagan juga kita bahas dengan ajaran pagan dulu, juga. Pak. Enggak bro, karena dengar dulu, karena firman itu ya yang notabene itu adalah bukan sesuatu hal yang things, bukan ciptaan, dan itu adalah kekal. Itu dia walaupun dia menjadi manusia bukan berarti firman itu habis, karena dia bukan dia itu suatu bukan barang gitu loh, bukan benda. Dia manusia biasa, dia manusia tapi bukan manusia seperti saya. Wah, ya gimana? Gitu loh. Sama seperti ini. Pada saat malaikat menampakkan diri dalam rupa manusia, apakah malaikat ini hilang? Kan enggak juga toh? Iya, enggak kan? Iya, berarti kenapa Yesus itu kenapa Tuhan gini juga, loh, Pak? Manusia biasa seperti saya, seperti Muhammad, sama. Yang terlihat Maryam itu bentuk manusianya, tapi hakikat manusia itu yaitu malaikat. Ya, berarti seperti ajaran pagan gitu. Tuhan itu bisa menjadi manusia. Berarti ini ajaran pagan. Oh, seperti nah kan sama. Oh gini Pung, ini rupanya ajaran pagan katanya Pak Tata. Nah iya, Tuhan kalau di sini kan malaikat. Ini malaikat ini. Malaikat itu juga menjadi manusia, tapi tidak sama dengan manusia Muhammad yang mati tetap hidup-hidup. Iya, berarti mentuhankan manusia, nanti manusia itu kembali lagi ke asal seperti dewa-dewa gitu. Kami itu mentuhankan manusia yang bukan manusia biasa. Oh, manusia seperti apa? Bukan manusia biasa. Iya, gimana maksudnya bukan biasa itu? Karena Yesus kami itu ya, manusia Yesus kami itu datangnya dari surga, keluar dari surga. Bapak. Dari surga. Iya. Nah, ya apa dia ke bumi? Nah, kalau gitu terserah kamu. Nggak boleh ini. Nggak boleh ini jadi apa? Malaikat Jibril itu naik apa ke sini? Iya, turunnya dari surga itu gimana caranya? Tahu kamu inilah. Ini rusaknya. Makanya orang-orang seperti ini nggak bisa. Orang nanya gimana sih? Bisa diajak bicara nih. Merusak ajaran. Yesus itu turun dari surga apa keluar dari Maria? Tenang, Pung. Emang naik burak? Seperti Muhammad naik burak? Iya, keluar dari mana Yesus itu? Keluar dari Bapa. Dari Bapa yang melahirkan. Kepada Bapa, dialah Bapa itulah dia. Maka dia bukan manusia biasa. Iya, maksudnya keluar dari Bapa itu Bapa yang melahirkan. Muhammad yang tidak bisa hidup. Sampai sekarang masih mati, udah busuk. Gimana Pak Ramsim? Katanya keluar dari Bapa. Tapi tidak sama dengan Muhammad yang busuk itu. Loh, gimana sih? Ini loh, kata kamu, kata saya ya, ingat. Kata saya dia keluar dari Maria. Kata Pak Lamsen, keluar dari mana? Keluar dari Allah Bapa, masuk. Oh, berarti Bapak yang melahirkan. Dari manusia, sebagai manusia namanya Yesus. Iya, berarti Bapak yang melahirkan. Bukan manusia seperti Muhammad yang busuk itu. Jangan kesurupan, orang nanya baik-baik kok. Iya, makanya jadi tidak sama. Saya nanya lagi. Iya. Yesus itu keluar dari Maria apa keluar dari Bapak?
Dia keluar dari Bapa. Oh, Bapa yang Ke melahirkan. dalam dunia. Bentar dulu, bentar. Sebagai manusia. Keluar Tapi bukan manusia keluar seperti dari Muhammad Bapa. yang sudah tidak bisa bangkit-bangkit. Iya, terus Turun ke dalam dunia menjadi manusia. oh, sama dengan saya dong. Saya juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali kepada Allah. Kalau kamu mati dimakan cacing, Ya, Yesus juga mati nantinya. Gimana sih? kembali naik ke surga. Oh, enggak tak, Ustadz maaf, opung Dia sebentar. manusia, Ya, gimana, gimana? manusia biasa. seperti Kalau Muhammad yang memang turun kamu dimakan mau cacing, menyamakan makan batu. diri dengan Yesus, sekarang coba dulu Dia tunjukkan manusia dulu biasa. kamu pernah melakukan Dia ini. manusia biasa. Dia manusia, gimana? tapi bukan manusia seperti Muhammad yang sudah. Iya, maksudnya seperti yang seperti bukan seperti manusia biasanya kayak apa? Apa yang dialami Yesus? Tata, coba. Dia bisa naik ke surga, hidup kembali. Dia berkuasa memberi hidup kekal. Makanya tidak manusia Gini, biasa dia. Untuk melakukan kehendak dia. Siapa dia di situ? Bedanya. Bapak. Bapak, oke. Bapak. Berarti yang menjadi Tuhan ini Bapak atau anak? Tidak Bukan, ada begini menjadi loh, Tuhan. Pak. Dialah Bapak itu sendiri. Oh, Bapak sendiri. Dialah Bapak dan Berarti dia. ketika Yesus itu ada di dunia, Bapak yang turun ke dunia. Sebabnya dia bukan Satu-satu. manusia biasa. Itulah sebabnya dia bukan seperti Muhammad. Muhammad sudah mati dimakan belatung. Oh, gitu. Sama. Ya, ada apa-apa. Nabi Muhammad wafat, ada apa-apa. Jangan tanya lagi. Tuhanmu pernah mati nggak? Tidak benar dia manusia, tapi Enggak, saya nanya. Yesus pernah mati nggak? Hah? Bagaimana? Tuhanmu pernah mati? Loh, dia bukan sebagai Tuhan, dia sebagai manusia mati. Dia sebagai Oh, ya manusia. udah. Ya. Berarti Tuhanmu pernah mati ya? Ya udah. Ayo Aderion, gimana Aderion? Dengar, dia adalah Yesus sebagai manusia itu dia namanya Yesus. Iya, sama seperti saya juga manusia. Makanya dia bukan manusia biasa. Dia Iya, manusia. maksudnya tapi bukan seperti manusia biasa gimana? Dia gak ada pernah lapar dan menyusui gitu. Iya, dia bukan manusia biasa. Dia adalah manusia. Iya, maksudnya bukan biasa itu gimana maksudnya? Sudah mati dimakan belatung. Hah? Dia hidup kembali. Mana ada manusia hidup Yesus itu kembali? makan nggak? Pernah makan nggak dia? Jadi kamu nggak percaya? Oke, kamu itu otakmu tidak mengerti. Dia bukan manusia biasa. Dialah manusia, tapi bukan manusia biasa. Buktinya. Ya, bukan manusia biasa itu seperti Dia apa mati, sih? ya. Dia mati, hidup kembali. Ya udah, berarti Tuhanmu pernah mati. Dia naik ke surga. Tidak ada manusia biasa seperti itu. Sedangkan contohnya Muhammad mati dimakan belatung, tidak bisa. Ya ada apa? Musa juga mati kok. Makanya, jadi jangan samakan. Jangan kamu pikir jangan Loh, dah sama gimana aku nanya? Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus sama nggak? Dengan manusia Muhammad. Kalau memang beda, saya nanya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa sama nggak? Dia manusia tapi tidak sama dengan saya, tidak sama. Iya, ada samanya itu di mana? Iya. Dia mati, ya. Ya udah, saya nanti mati juga. Itu cara samanya. Bedanya di mana? Manusia seperti Muhammad. Ya, Yesus mati, aku mati. Apa bedanya? Hidup kembali kan? Hidup Bahkan lebih hebat saya kan masih hidup. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Tidak ada manusia. Ya ada masalah, yang penting orang menyaksikan saya Tidak ada hidup di manusia dunia. Seperti Yesus hidup kembali naik ke surga. Tidak ada. Muhammad sendiri, nabinya mati, busuk dimakan. Iya, terus kalau Tuhanmu itu mati apa enggak? Bedanya. Itulah bedanya. Tidak Pak sama. Lamsen salah ini. Kok Yesus disandingkan dengan Nabi Muhammad? Adalah manusia, tapi bukan Nabi manusia, Muhammad itu manusia, Pak. Yesus itu manusia Tuhan. biasa. Kok dibandingkan? Makanya Rendah tidak sama. kali levelnya Tuhan Makanya Anda tidak sama. ini. Dia adalah Sabar. Tuhan dibandingkan manusiawi nggak malui. Suaranya Pak Lamsen kebanting loh. Iya. Satu-satu dong. Dia Wih, adalah manusia, tapi tidak sama dengan manusia Muhammad. Tidak sama dengan manusia ya. saya. Ya, Kenapa dibandingkan Tuhan Anda dengan manusia, makanya Pak? itu kan bertanya-tanya manusia, tapi nggak ngerti. Lah memang Yesus manusia gimana sih? Yesus adalah Ini manusia. jadi lari loh. Tidak Ini sama kita dengan manusia saya, pembahasannya tidak loh. sama dengan manusia Muhammad. Loh, kok larinya ke Muhammad? Dulu kan dia pikir sama, tidak sama. Makanya dia adalah manusia, tapi bukan sama dengan manusia seperti kau, seperti saya, seperti Muhammad, seperti Rasul Paulus, Iya. seperti yang Terus Tidak sama. Yesus juga Tuhan, tapi tidak sama dengan Tuhan yang benar, karena Tuhan Anda itu mati. Gimana itu, Pak? Ketika Yesus dia adalah sebagai manusia, dia tidak menggunakan ketuhanannya, tidak. Dia adalah Tapi sebagai Tuhannya manusia. Yesus tidak pernah jadi manusia, gimana itu? Ya, dia bukanlah sebagai Tuhan, dia adalah sebagai manusia, mati. Tuhannya Yesus, maksudku Tuhannya Yesus itu Naik tidak ke pernah surga. jadi Maka manusia. Dia adalah manusia, bukan manusia biasa seperti saya, seperti Paulus, seperti Muhammad, tidak sama dengan kau. Nah, tapi dia mati, Pak. Level Tuhan dia nggak ada apa-apanya. Di situlah perbedaan. Iya, level manusia Yesus itu luar Dia biasa. manusia, tapi tidak sama Sip, dengan tapi di saya. level Tuhan dia bukan siapa-siapa. Bedakan manusia biasa, ya. Dia Iya, adalah silakan manusia. aja. Makanya dia disebut Tidak nabi, sama disebut dengan rasul kau, di iman tidak kami. sama dengan saya, tidak sama dengan Rasul Paulus, tidak sama dengan Muhammad. Mati dimakan cacing. Begitu aja. Nah, tapi dia nggak sama seperti Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa nggak mati, Itu Tuhannya manusia Abraham nggak biasa. mati. Karena tidak sama itulah dia, maka dia bukan manusia biasa. Manusia,
Tapi Iya, Yesus bukan Dia manusia naik kembali ke biasa surga boleh. setelah hidup. Tapi dia tidak sama seperti Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham tidak pernah mati. Tidak sama. Itu makanya. Berarti Tuhan Anda memang beda kan dengan Tuhannya Abraham? Beda Tuhannya Abraham. Dia yang keluar dari Tuhannya Abraham itu. Oh, berarti Tuhannya Abraham itu berarti Yesus dong yang memerintahkan membunuh di dalam perjanjian lama. Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Nah, Tuhannya Abraham tidak pernah datang sebagai manusia. dia keluar dari situ. Kan aku keluar dari situ. Aku adalah Bapak. Itulah aku. Akulah dia. Dialah aku. Yang mengutus aku. Akulah dia yang mengutus aku. Coba. Berarti dia yang memerintahkan membunuh di perjanjian lama. Bukan dia. Dia kan sebagai kalau dia kan belum Yesus. Gimana itu? Loh, kamu pikirkan. Kalau Yesus itu sebagai manusia, namanya Yesus ya, karena dia menyelamatkan manusia. Tapi kalau dia di surga bukan Yesus namanya, sebelumnya. Tapi satu hakikat. Keluar dari Allah Bapa ya. Dia keluar dari Allah Bapa ya. Tapi namanya belum keluar Yesus. dari Allah Bapa atau keluar dari rahim Maria, Pak? Iya, masuk dulu ke rahim Maria. Masuk dalam bentukan apa dia masuk? Kamu jangan bertanya gitu. Dia keluar dari rahimnya Maria, maka kamu sebut namanya Yesus. Nah, ketika dia Yesus, bukan Allah Bapa lagi dia. Tapi dia sebagai manusia. Tapi bukan manusia biasa. Tidak sama dengan saya, tidak sama dengan Paulus, tidak sama dengan Abraham, tidak sama dengan Muhammad, tidak sama dengan kau. Terus apa bedanya dengan Tuhannya Romawi? Dia mati, hidup kembali. Tuhannya Romawi begitu juga, Pak. Dewa-dewanya masuk ke dalam rahim perempuan. Itu bedanya. Itu bedanya dengan kau, ya. Itulah bedanya dengan kau, ya. Kalau kau bilang bersama dengan dewa-dewa, terserah kamu. Itu pikiranmu, terserah. Kalau sama dengan dewa, iya, nggak apa-apa. Kalau dalam pikiranmu, itu, iya. Kamu bilang sama dewa, itu kan terserah kamu. Saya tidak bantah-bantah itu. Karena pikiranmu seperti itu. Tapi dia itu datang dari Bapa, keluar dari Bapa, masuk ke rahim Maria, dan setelah lahir disebut namanya Yesus karena dia menyelamatkan manusia. Nah, dan dia mati sebagai manusia ya. Dia hidup kembali. Itulah bedanya dengan saya, dengan kau, dengan Paulus, dengan Abraham, dengan Paulus, dengan si Muhammad. Oke. Jadi dia datang sebagai manusia, Pak? Iya, sebagai manusia. Setelah dia jadi manusia, dia berkuasa nggak? Ya tidak sama dengan kau. Nah, kalau dia tidak berkuasa, sebagai manusia dia tidak berkuasa. Bentar dulu Bang Juma. Bang Juma. Sebagai manusia Bang Juma salah tangkap apa Alam Sam? Coba ulang lagi Bang Juma. Pertanyaannya salah tangkap lagi. Oke. Pada saat dia menjadi manusia, dia maha kuasa nggak? Tidak. Oh, tidak. Nah, sekarang kalau dia tidak maha kuasa, pada saat dia menjadi manusia, dia tidak maha kuasa. Lalu siapa yang membuat manusia Yesus ini menjadi Tuhan kemudian? Tidak ada siapa-siapa. Dia keluar, dia kan ajaib. Kita tidak bisa pikirkan itu. Tadi katanya tidak maha kuasa. Lalu yang membuat dirinya menjadi maha kuasa siapa? Itulah keajaiban. Yang membuat dia maha kuasa kemudian siapa? Manusia tidak bisa memikirkan itu. Sedangkan ciptaannya saja tidak dapat kita pikirkan, apalagi dia. Itu jalan dia. Tadi katanya Bapak, Tuhan dilahirkan manusia, tidak maha kuasa dia pada saat dia menjadi manusia. Nah, ketidak maha kuasaannya ini, kapan Anda imani dia menjadi Tuhan kembali? Tidak seperti itu. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Oke. Terus bagaimana caranya dia kembali menjadi Tuhan? Tanya cara, tidak tahu bagaimana cara Tuhan menciptakan bumi ini tanpa bahan. Bagaimana caranya? Kamu terlalu enggak, yang tidak maha kuasa tadi ini bagaimana caranya dia membuat dirinya menjadi Tuhan kembali? Bagaimana cara Tuhan menciptakan? Enggak gitu, bukan seperti itu. Itu bukan pemahaman Kristen, Bang Juma. Terus bagaimana caranya manusia ini bisa menjadi Tuhan kembali? Bukan gini loh. Pada hakikatnya Yesus itu adalah Firman itu sendiri yang adalah Allah itu sendiri. Firman adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Nah, yang Firman ini yang menjadi manusia, dia itu mengosongkan diri. Ibrani 2 ayat 14. Mengosongkan diri dan menyamakan dirinya. Betul. Maksudnya karena Allah itu adalah roh. Dia kenapa disebut mengosongkan diri? Itu biar supaya bisa mati. Karena kan kalau Allah itu roh itu kan bukan darah dan daging. Nih aku tunjukin ya dasarnya sebentar ya. Sebentar Bang. Ya, nggak bisa share screen. Itulah bedanya ajaran. Nggak bisa share screen. Ya itu ku bilang, dia kan jadi manusia mengosongkan diri.
Nah, bagaimana caranya dia untuk kemudian mengisi dirinya kembali? Bagaimana cara Tuhan menciptakan bumi ini tanpa bahan? Itu caranya, kamu tanya lagi tuh. Ya, Bagaimana cara Tuhan? beda bumi, Pak. Bumi itu Tuhan yang menciptakan. Yang terjadi pada iman Anda, Tuhan Anda sudah mengosongkan diri. Bahkan dia sama seperti manusia. Nah, kondisi kosong ini, siapa yang membuat dirinya menjadi Tuhan kembali? Kan sudah kosong. Caranya jangan tanya, karena Alkitab tidak menerangkan itu. Karena Loh, kok nggak Alkitab bisa tidak ditanya? caranya. Tuhan bekerja tidak menunjukkan caranya. Bagaimana ceritanya? Tidak bisa Boleh Mau nggak ditanya? di-share? Tidak Boleh nggak mampu di-share? memahami itu. Tidak mampu memahami. Biar gua Cara bisa. Tuhan juga menciptakan. Saya atau Bapak yang tidak mampu Tidak tahu memahami? caranya. Ya. Tidak mampu kamu memahami. Saya juga tidak mampu. Bapak yang nggak? tidak Atau- mampu memahami, bukan saya. Cara Tuhan bekerja. Nggak bisa, Emang kamu Chef. hebat. kamu Giliran terima. Tuhan Kamu tidak mampu dilahirkan memahami. manusia, Anda bisa. Kamu tidak Giliran mampu ditanya, memahami. Otakmu bagaimana tidak caranya mampu. manusia yang Otakmu mengosongkan tidak diri ini menjadi mampu. Tuhan Siapa kembali? yang mampu Anda mengikuti cara nggak Tuhan bisa. bekerja? Ya, hebat. Mana Kamu sih? hebat. Yang kamu tanya Bukan caranya. kembali menjadi Mana? Tuhan, bukan Bagaimana gitu, cara Tuhan Bang. menciptakan Ya lagi? kan dia sudah menjadi manusia nih ceritanya. Gini Setelah loh, jelasin. dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Terus yang Ya, membuat dia gitu. menjadi Tuhan kembali siapa? Nggak Tidak ada gitu, membuat dia Bang. sendiri. Kan dia sendiri. Ya, Loh, katanya nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Loh, Allah Bapa kan di surga kan ada. Dia lah. Nah, berarti Allah Bapa yang menjadikan manusia ini menjadi Tuhan. Tidak. Lalu siapa? Jadi Allah Bapa. Begitulah. Loh, kok dia bisa menjadi Allah Bapa sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa? Bagaimana air jadi es? Begitu caranya. Bagaimana es jadi air jadi es. Seperti kira-kira. Air jadi es itu kulkas yang membuatnya, bukan air itu yang membuat dirinya sendiri menjadi es. Jangan tanya cara. Pak Lamsen, Tuhan Anda itu manusia mengosongkan diri, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, untuk menjadi Tuhan, siapa yang membuatnya kembali jadi Tuhan? Siapa yang memberinya kuasa untuk menjadi Tuhan? Karena dia bukan manusia biasa seperti Opung Muhammad, Lamsen, sebentar maka dia dulu. Aku mampu. boleh nggak? Karena dia bukan manusia biasa seperti Muhammad, maka dia mampu kembali kepada bapaknya. Dia Nah, kita lupakan dulu baginda Muhammad. Kita lupakan dulu. Kita jelasin dulu aja dulu nih. Kita jelaskan dulu. Ini kan disalahpahamin. Gak apa-apa. Tidak ada seperti itu. Tidak ada manusia. Pak Lamsen, Tuhan Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mengosongkan diri. Tanya caranya, kita tidak tahu. Jangan tanya caranya. Terus untuk menjadi Tuhan itu seperti apa? Ya, tidak tahu. Bagaimana caranya tidak tahu. Itu adalah hanya kemampuan Tuhan yang mau mengetahui itu. Iya, berarti Anda cuma akal-akalan berarti. Jangan tanya cara Tuhan bekerja. Kamu berarti akal-akalan berarti Anda tidak ini. ada manusia yang mampu mengetahui cara Tuhan bekerja. Tuhan menciptakan bumi ini pun tidak tahu caranya, manusia tidak tahu manusia caranya. Bagaimana caranya? Jangan Tapi tanya kalau caranya. giliran Tuhan, Ya. giliran Jangan Tuhan tanya di dalam caranya, rahim jangan tanya tahu caranya, Bapak. jangan tanya caranya. Berarti Kamu itu seperti hebat. Nggak ada yang mampu mengetahui itu. Ya, oke, terima kasih. tapi giliran Tuhan dilahirkan manusia bisa. Bisa, karena kuasa dia. Tuhan yang saya tidak tahu caranya bagaimana. Kok bisa jadi manusia? Nggak tahu. Masa kamu tanya Nah, tapi kan setelah dia menjadi manusia, Pak, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, dia berada pada dimensi di mana dia sudah tidak berkuasa. Lalu siapa yang membuatnya menjadi berkuasa alias menjadi Tuhan? Kamu bertanya, kamu menyangkal. Kamu bertanya, kamu menyangkal. Kamu itu masih begitu caranya kamu. Kamu bertanya, kamu menyangkal. Kalau sudah bertanya dijawab, jangan disangkal lagi. Tidak, maksudnya gini loh Pak, kita butuh pencerahan. Kamu yang bertanya, kamu menyangkal dan mengajarkan yang tidak benar. Saya tidak ngajar ini, saya bertanya. Kamu menyangkal, mengajarkan kembali yang tidak benar. Pak, Tuhan Anda katakan menjadi manusia. Kan Anda yang mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia. Nah, setelah dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu mengajarkan, tapi Alkitab kami tidak benar. Tapi dalam Alkitab kami yang lalu kemudian ternyata endingnya dia adalah Tuhan itu kembali. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini membuat dirinya menjadi Tuhan Maha Kuasa kembali? Kami yang salah itu. Itulah ajaran Alkitab kami yang salah itu. Tapi kitab kami yang salah itulah Bapak yang mendukung Al-Quran. apa? Tanpa Alkitab kami, Al-Quran tidak bisa hidup. Tadi Bapak makan sate kayaknya nih, tapi yang ditelan ininya, tusuknya. Dagingnya disimpan, yang ditelan tusuknya kayaknya ini. Orang tanya begitu, gimana sih Bapak? Kamu lucu kamu itu. Minum dulu Pak. Saya salah. Oh, jadi Bapak tadi itu tertawa? Tidak terima.
Tapi dari Alkitab saya kamu Bukan gunakan kita untuk terima mengubah Pak Al-Quran. Lamsen. Al-Quran Kita itu tidak tanya, bisa hidup Tuhan tanpa Anda jadi Alkitab manusia, saya. kita hargai itu. Ya, Nah sekarang apa? ketika dia menjadi Kamu manusia tidak tidak Kamu dapat menyalahkan, berbuat kamu apa-apa. menyalahkan. Tidak bisa menghargai, menyalahkan kamu. Saya bertanya, Bertanya, tapi ketika mengatakan Tuhan salah. Anda dalam Kamu rupa bertanya, manusia, dia tapi tidak bisa mengatakan berbuat salah. apa-apa. Kamu bertanya, tapi Nah, mengatakan untuk salah. menjadi Tuhan yang Maha Kamu Kuasa dijawab, seperti menyesatkan. apa caranya? Apa caranya? Pertanyaanmu gila. Pertanyaanmu gila. Kamu bertanya cara kerja Tuhan, mana bisa? Enggak kan Tuhan Anda mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Pak. Coba, Alkitab saya kamu salahkan. Tapi Alkitab saya Astagfirullahalazim, fitnah. Artinya Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa Alkitab kami yang salah ini. Loh, kok jadinya ke Al-Quran Bapak ini? Itulah, orang kamu sudah gila. Pernah tidak Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Pernah enggak? Bekerja. Kan nggak mungkin lah ditanya cara Tuhan bekerja. Pertanyaan manusia mana seperti itu? Manusia mana bisa bertanya seperti itu? Tidak ada. Tidak mungkin saya bertanya cara Tuhan bekerja. Jadi kita mau imani saja begitu. Ya, imani. Manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa mau dituhankan gitu. Ya, Loh, kalau kamu tidak mau ya sudah. lucu kali Saya Bapak harus ini. imani saja. Karena saya tidak mampu memahami Tuhan kami. Saya imani. Kamu tidak mampu menerimanya sudah. Maka jangan ambil dari kitab kami untuk mendukung Al-Quranmu. Jadi Bapak modalnya imani saja. Ya imani ya kalau ketuhanan. Ya udah buang itu Bible. Karena Bible yang mengatakan bahwa Tuhan Anda dalam rupa manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengenai ketuhanan. Mengenai Gimana ketuhanan sih? harus dimani saja. Mengenai ketuhanan harus dimani saja. Kecuali yang lain itu tidak harus masuk akal. Enak Ketuhanan tidak kali bisa harus masuk imani akal. aja. Harus Ya. imani saja. Tuhan Lalu itu untuk sendiri apa pun- kita dikasih akal kalau gitu? Oh, akal kami orang kafir untuk membuat pesawat terbang, kapal terbang, obat-obatan, kereta api. Itu akal kami. Bukan untuk mengetahui Tuhan, tidak bisa. Akal kami tidak disuruh untuk mengetahui. Tidak bisa mengetahui Tuhan, tapi giliran Tuhan dibunuh bisa. Tidak bisa, tidak. Akal manusia seperti kafir-kafir itu, kafir dikasih akal untuk bagaimana cara menciptakan pesawat terbang, bagaimana caranya mengetahui obat, bagaimana bikin kereta api. Bagaimana caranya bikin bom? Bagaimana caranya bisa Tidak bikin bisa peluru untuk- nuklir? untuk Gimana caranya bikin senjata untuk bunuh orang? Nah, Itu ya? Itu akal manusia, iya betul. Itu Oh, orang kafir. hebat berarti. Ya itulah hebatnya orang kafir itu. Ya, bedanya Islam. Islam tidak mampu bikin pesawat terbang, tidak mampu bikin kereta api, tidak mampu bikin apa-apa. Cuma mampu mengetahui Tuhan. Cuma mampu mengetahui Tuhan. Coba. Hanya untuk otak dan logikanya hanya untuk Tuhan, bukan untuk teknologi. Itulah hebatnya. Itu Bapak katanya nggak makan daging, tapi potensian Pak. Otak Islam itu, otak dan logikanya hanya untuk mengetahui Tuhan. Tadi pagi mampu tidak makan untuk mengetahui daging, tidak teknologi, makan tidak cumi, bisa. tidak makan Otak kepiting, tidak orang makan kafir, ini. otak orang Cuman kafir sayur dengan untuk buah, mengetahui jam teknologi, 3 minum bukan teh, untuk Tuhan. jam 4 minum makan buah, jadi kamu pagi juga, makan sirsa, betul kamu. Ya. siang makan daun kelapa. Makanya, kamu Totonya jangan atensian. ikut saya, ya. Jangan ikut-ikut saya kamu. Jangan ikut-ikut saya kamu, ya. Tadi Kamu pagi bertanya, kasih kamu resep supaya awet muda. Ya, Sekarang marah-marah. bukan marah-marah, memang kamu bertanya seperti gila, ya. Iya, makanya bertanya itu jangan pertanyaan gila. Kamu mengetahui cara kerja Tuhan, siapa yang bisa mengajarkan? Kamu tidak mampu menerimanya. Alkitab tidak pernah Aduh mengajarkan Pak cara kerja Lamsen. Tuhan. Kalau ketemu Pak Lamsen langsung ku peluk, ku makanya, cium Pak beda Lamsen ini. jauh Al-Quran Ku dengan kitab gendong. saya. Beda jauh, Gendong, beda jauh, cium. Jangan sama-sama. Pokoknya sayang kali lah Bapak. Beda. Tapi kamu itu menggunakan Alkitab Kerjanya saya kalau untuk mendukung ketemu Al-Quranmu. sama Al-Quranmu tidak saya bisa berdiri dimarahi tanpa terus. ada Alkitab. Iya, benar kan? Apa Tidak Pak? bisa berdiri Al-Quran tanpa ada Alkitab. Oh gitu ya? Ya iyalah. Oh berarti Al-Quran Yang kamu itu dibikin atas dasar. Berarti Al-Quran itu dibikin karena sebelumnya belajar Bible dulu. Iya, nggak tahu. Tapi Ikut nuduh, kayak nama tapi kamu nggak tahu. sebutkan Alkitab diambil ayat-ayatnya untuk mendukung ajaran Al-Quranmu. Tanpa Contoh. Alkitab bisa hidup. Contoh. Apa? Nubuatan di Al-Quran itu buat tentang Muhammad ya Alkitab kami yang salah Nggak, ini. Al-Quran itu berdiri sendiri, nggak perlu nubuat. Al-Quran Pak. berdiri sendiri, harus ada Iya. harus ada hadis. Tidak bisa berdiri sendiri Al-Quran itu tidak bisa. Harus ada Alkitab, harus ada hadis. Coba. Loh, Ini Alkitab. sejak kapan para sahabat belajar Bible baru membuat Al-Quran? Bible kami ini sanggup berdiri sendiri tanpa ada kitab lain. Oh, nggak bisa. Perjanjian baru tidak bisa tanpa ada kitabnya Yahudi, Pak. Janganlah saya ngomong. Satu, kitab kami kan satu. Ini satu dari mana? Satu. Bapak ini. Kamu tidak mengerti. Satu dari Kamu mana? Lalu Kamu kitabnya tidak Musa itu mengerti. 1700 Sudahlah, jangan gunakan tahun kitab kami usianya untuk dengan mendukung kitab Quranmu. Anda. Gimana Jangan sih gunakan Bapak kitab ini? kami untuk mendukung Quranmu karena kitab kami itu salah, ya.
Kenapa tidak Bapak salah ini mendukung emosi Al-Quran kali yang sama benar aja, saya? loh. Nah, Bapak masa kita punya nggak anak salah gadis mendukung gak? Jadi Al-Quran karena yang benar, menantumu firman Pak. Masa tulisan manusia mendukung firman Allah yang benar itu? Yang benar aja. Siapa yang membahas Al-Quran? Kitab kami, ulangan sini, ulangan sana, ulangan sini, saya sana, saya sini. Lah, kan sudah tahu saya kamu itu. Kitab kami kamu bahas terus untuk mendukung Quranmu. Maka Gak ada itu Pak. firman Allah yang Pak benar. Lamsen inilah. Kan terbalik itu cuma. Kamu jangan Pak gila Lamsen lah. benci kali sama aku. Ya, Kenapa kamu ya? jangan gila lah. Saya kan sudah tahu kamu itu. Ya kamu kesalahan. Bapak punya anak saya. gadis gak? Yesus itu fiktif, kamu bilang Yesus fiktif. Tapi Yesus itu kamu aku juga nabi. Nabi kamu itu fiktif kalau gitu. Yesus kamu Katanya orang Makassar kok gitu, sesama orang Makassar kok gitu Yesus Bang. agama Islam. Yesus yang fiktif itu agama Islam lagi. Sholat lagi. Bagaimana itu ajaran seperti Tadi pagi Tapi saya namanya dimaki, bisa, kan? sekarang lagi. Loh, Mana saya sih? kan sudah tahu ajaran kamu semua. Sekali nama juga begitu. Yesus itu sholat, dia Islam. Sabar Islam, Pak Lamsen, padahal fiktif. sabar. Jadi Yesus itu fiktif tapi Islam. Ya kan memang Yesus tidak Gimana pernah sih? masuk gereja Cuma- Pak. Ini mana sih? ajaran gila. Yesus tidak Ajaran pernah gila. ibadah minggu memang. Iya, ajaran gila seperti itu cuma ajaran gila. Ya, Yesus itu Islam, tapi fiktif dia tidak pernah terjadi ada di dunia ini Yesus, fiktif dia. Tapi Loh kan dia dikatakan Yesus itu damai sejahtera Pak, ngajarin keselamatan. Akulah jalan keselamatan, kebenaran. Berarti dia Islam. Gimana sih Bapak? Bertobatlah kamu cuma menjelek-jelekan kitab orang lain. Loh kok jadi saya jelek-jelekan kitab orang lain lagi? Gimana sih Bapak ini? Menyalah-nyalahkan kitab orang lain. Pak, Bapak Yesus punya itu anak gadis fiktif. gak? Yohanes itu wartawan gadungan, tulisannya tidak benar. Jadi karena aku menantumu Pak, untuk mencari nubatan tentang Muhammad. biar di rumah saya Apa selalu namanya? pijit betisnya, Apa gila kepalanya, namanya? biar nggak Masa terlalu tulisannya tensian tidak kayak benar gini. Untuk mendukung Al-Quran yang benar itu, bagaimana caranya itu? Maksudnya gimana Pak dukung Ya, gimana? Orang Al-Quran kamu pakai kan Bible? bisa Mana mendukung bisa Pak? Al-Quranmu, gimana? Kamu sendiri Pak tahu. nggak bisa rumah beton disanggah pakai Dari daun basah, nggak bisa. Otakmu itu perbaiki, otakmu itu perbaiki. Lo kok jadi otak saya yang rusak? Iyalah. Kamu sudah Gimana salahkan sih? kitab saya. Kamu sudah katakan Yesus fiktif, tidak pernah ada terjadi di dunia ini, hanya cerita dongeng. Tapi itulah kamu gunakan menjadi jadi nubatan tentang Muhammad. Jadi Yesus itu yang dongeng itu adalah Islam bersahadat. Ingin rasanya ke Jakarta dia jumpa sama opung Dari ini. mana jalannya? Dari mana jalannya? Ajak beliau Yang ngopi dongeng gitu jadi ya. benar-benar ada. Kamu percaya ada tapi dongeng. Pak Lamsen, Gimana Pak itu? Lamsen, Pak Lamsen. Ya, Sekarang maunya Pak Lamsen apa coba? ya. Maunya saya jangan dikait-kaitkan ajaran Alkitab kami dengan Al-Quran karena itu beda jauh. Tuhannya pun beda. Tidak ada yang bahas Al-Quran Beda tadi. jauh, ya. Bapak Awalnya pun inilah. beda. Saya bisa buktikan awalnya Al-Quran. Coba kamu injilin gurunda kami itu Pak Lamsen. Coba. Bisa saya bongkar, bisa saya buka. Jadi Ya sudah yuk bongkar Al-Quran yuk bongkar Pak Lamsen. Silakan, silakan. Salah Al-Quranmu. Ya udah yuk bongkar Al-Quran yuk silakan. Kamu jangan suka menggunakan Alkitab, tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Ya, Aduh. ya bertobat ya kamu ya. Jangan kamu Iya sampai iya. tidak. Kayaknya Pak Bolot ini. Iya, Iya. makanya saya harus suara kuat sama kamu supaya kamu mundur. Oh gitu. Ya iyalah. Sebab kamu Bapak punya anak gadis. Sadar kamu kebodohanmu. Sadar kamu dalam kebodohanmu itu. Bapak punya anak gadis. Nah kan kamu bodoh, kamu udah gila kan? Enggak, aku tanya Bapak punya anak Kamu gadis sudah gak? gila, makanya kamu tidak layak dilayani, tidak layak dilayani, tidak layak. Wih, dilayani. saya ini bujang loh. Makanya, Mana jadi tahu kalau Bapak manusia punya anak benar, gadis, ustaz benar kenalin itu, gitu dia supaya kita bisa berbicara dengan ketemu baik, sharing tidak menyakiti baik-baik. orang. Itulah ustaz yang benar, tidak seperti kamu menyakiti hati orang. Daripada Tidak tiap usah, jumpa kata saya orang, dimaki banyak, terus. ditolak. Aku sayang Pak Lamsen benci Ya, aku saya gimana itu harus, Pak? harus Sehari melawan sudah kamu, 2 kali Bang harus melawan Zuma. kamu karena Iya kamu- tadi pagi aku dimaki. saya tidak mau diam kalau kamu nggak mau diam, ya. Nah gini Pak Lamsen, Pak Lamsen, di sini ada Ustaz Tata. Dia Ada Ustaz Tata kalau mau belajar Pak Lamsen katanya belum mau belajar. Tidak ada kebenaran di Ustaz Jumaidi, pembohongan semua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Orang saya sendiri tahu kitab saya. Kamu kutip-kutip kitab saya yang salah. Gimana sih? Kenapa Bapak terlalu benci sama makanya, saya? Kamu kan pembohong. Kamu Saya bohong mengatakan kenapa? tidak ajaran Alkitab saya. Saya bohong apa Pak? Yesus kamu bilang fiktif. Ya, fiktif lah. Yohanes kamu bilang wartawan gadungan. Tapi tulisan Loh kok jadi saya? Kok jadi saya yang dituduh gimana sih? Kok jadi Bapak sendiri yang bilang kok? Gimana? Aduh, gimana? Kok jadi saya yang dibilangin? Jangan kamu cuma ya. Jangan kamu terlalu banyak ngomong. Jangan terlalu banyak ngomong. Astagfirullahaladzim. Saya katakan fiktif itu Pak, karena di Yerusalem sana itu tidak ada yang tahu.
Tuh kan, kalau kita ngomong marah. Karena nggak tahu itulah, maka bukan fiktif. Tapi kenapa jadi Islam dia? Bagaimana sih, dari mana dasarnya Islam itu yang fiktif? Oh, yang Muslim itu Nabi Isa, Pak. Islam. Abraham Islam, Yesus Islam, Daud Islam. Yang dikatakan Islam itu adalah aturan, Pak, dengar. Islam itu, dengar Pak, Islam itu adalah hukum-hukum Tuhan. Yang taat kepada hukum Tuhan itu disebut Muslim. Nah, sekarang Yesus taat enggak kepada aturan Tuhan? Kalau dia taat, berarti dia Muslim, gitu loh Pak. Kebalikan kafir itu tidak taat kepada aturan Tuhan. Gila namanya itu. Bagaimana orang fiktif bisa agama Islam? Yang fiktif tidak ada. Yang Muslim itu Nabi Isa, Pak. Itu kok itu Yohanes itu wartawan gadungan pembohong. Kamu masih percaya? Kamu gunakan itu untuk. Nah itu kan Bapak yang bilang, bukan aku kan? Nanti aku yang dituduh. Kamu sendiri yang ngomong seperti itu. Saya masih ingat itu. Tidak mungkin bisa lupa saya kalau kamu kata-kata menyakitkan. Tetap bisa susah untuk lupa. Saya katakan mereka wartawan, artinya dia pewarta, penulis, pengumpul berita. Benar. Alkitab saya adalah palsu semua, tidak ada kebenaran di situ dan sudah hilang aslinya. Tapi enggak ada. Kamu ambil nubuatan. Enggak ada. Seorang Muslim yang mengatakan kitabnya Kristen palsu itu enggak boleh, enggak benar itu. Enggak bisa. Berubah lagi palsu apa tidak? Enggak ada di dalam Al-Qur'an itu dikatakan kitab kalian palsu, enggak ada. Cuman dicampur adukan. Ya itu. Setiap hari orang Islam mengatakan kitab kalian palsu. Siapa Pak yang bilang gitu? Siapa? Siapa? Nggak tahu sebut nama, nanti ditangkap. Kok sebut nama? Tadi kayak nama disebut namanya. Iya kayak nama saya berani kayak nama, saya tahu dia. Karena dia pembohong sangat besar. Oh, pembohong juga dia. Iya, sama. Kalau Paulus bukan pembohong, Pak. Loh, si nama pembohong itu. Mana ada seperti itu ajarannya? Kalau Paulus bukan pembohong. Loh, ya Paulus pembohong, bohong waktu dia belum bertobat. Udah. Ya. Nah kalau sudah bertobat kan nggak lagi bohong lagi, tulisannya benar. Begitu yang penting ya, itu udah diakui. Iya Pak. Iya. Jadi Pak Lamsen, anggap orang Kristen bodoh. Jangan Pak anggap orang Kristen bodoh ya, maka salah-salahkan terus ya. Pak Lamsen. Kamu ini menganggap orang Kristen bodoh. Pak Lamsen. Itu kan bilang lagi orang Kristen bodoh. Ya, kamu merasa gitu. Bapak ini gimana sih, jangan gitulah. Yang menganggap orang kamu ketawain, kamu bikin pertanyaan-pertanyaan yang bukan-bukan. Untuk apa? Karena kamu merasa Kristen itu ajarannya tidak benar. Bukan Pak. Di dalam Yesaya 44 nomor 10 nomor 11 dan seterusnya dikatakan, siapakah mereka yang membentuk Tuhan dalam rupa patung dan seterusnya, mereka semua akan dipermalukan. Jadi bukan kami yang mengatakan Bapak bodoh, nggak ada itu Pak. Saya menghargai teman-teman Kristen, sahabat Kristen itu orang pintar-pintar semua. Emang saya kan bahkan saya mau jadi menantu Bapak loh. Bayangkan aja itu. Saya selalu sakit hati kepada kamu karena kamu omonganmu selalu Astagfirullahaladzim. Alkitab tidak sesuai. Makanya saya katakan pembohong besar. Jadi saya jangan di sudut saya lah. Setiap hari kamu ngomong di mana-mana seperti itu. Mana coba buktikan Pak. Saya tidak usah buka di YouTube banyak. Apa yang di dalam YouTube saya coba? Buka YouTube itu. Ngapain saya? Apa salah satunya? Ya. Salah satunya apa? Loh, apa? Saya nggak tahu semua cerita. Kamu tahu sendiri omonganmu apa? Iya berarti Bapak fitnah. Fitnah, biarlah fitnah. Kalau fitnah apaan? Buka lagi itu. Makanya, iya kamu pintar kamu ya. Memang Bapak Desember saya ke Jakarta, kita jumpa ya. Ya, udah bisa kamu dia lawan apa-apa. Memang itu. Desember saya ke Jakarta, insya Allah kita ketemu ya Pak ya. Kalau kamu tidak pintar berputar-putar, kamu tidak bisa jadi ustaz. Saya bukan Ustadz Pak Lamsen. Pak, Desember saya ke Jakarta, kita ketemu ya. Nggak perlu ketemu dengan kamu, saya nggak ada. Loh, tapi kita cuma mau ngajak ngopi apa? Kemarin ketemu Aresto bisa kok, sama saya nggak bisa. Loh, Aresto waktu masih baik-baik dengan saya. Sekarang saya lihat sudah lain lagi. Sudah ngaur dia punya ajaran-ajaran itu ngaur. Dia bilang Yesus Kristen Islam. Dia bilang Yesus ada nubuatan di Alkitab kami. Macam-macam ada di YouTube-nya juga. Jadi makanya, ini orang ini gimana sih? Dulu dipercayai Alkitab saya, sekarang udah berubah lagi. Saya makanya. Jadi saya dibaptis dulu gitu, baru ketemu Bapak. Noh, itu pertanyaan dari mana? Siapa ngatakan seperti itu? Makanya. Jadi maunya kayak mana? Kan iman kita. Tapi giliran kita ngopi bersama kan kita saudara. Jangan bawa iman gitu loh Pak. Kamu kan penghinaan begini sepertinya itu. Saya tidak menyinggung tentang baptisan kamu. Kalau dibaptis dulu baru bisa. Nggak ada seperti itu.
Kan Bapak bilang saya jahat, maksudnya mungkin baik kalau menurut Bapak, kalau saya sudah seiman dengan Bapak gitu loh. Saya hanya permisi kepada siapa tadi datang sini, permisi kepada si Handi, karena saya tadi dipanggil Handi, saya tinggalkan tanpa permisi. Karena kamu ribut terus. Kalau ribut terus saya tidak mau. Loh, kok jadi saya? Saya tidak suka dengan ribut seperti ini. Tapi kalau belajar bersama, saya suka. Selama ini saya udah yuk. Ayo teman-teman, mari kita belajar bersama. Saya tinggalkan kamu. Ini sekarang juga Handi belum ada, maka saya akan keluar dulu. Sorry teman-teman. Tunggu Pak, kita belajar bersama dulu. Jangan keluar lah. Nah, tuh. Saya tidak suka seperti ini. Saya tidak suka ribut seperti ini. Tapi belajar bersama saya mau. Selalu saya. Oke. Ayo kita belajar bersama yuk. Tidak ada orang yang bisa bekerja sama dengan saya untuk belajar bersama. Semuanya untuk berusaha bikin ramai. Tadi ngajak belajar bersama. Saya tidak mau ribut sebetulnya seperti ini. Tapi karena udah dipaksa, mau tidak mau saya keluar ribut jadi begini. Oke lah, terima kasih kawan-kawannya. Maafkan saya. Sabar Pak Lamsen, mau kemana Pak Lamsen? Saya tidak suka ribut seperti ini. Ya udah, mending saya yang keluar Pak, mending saya yang keluar, Bapak di sini biar saya yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Makasih. Keluar kamu ya. Jangan ribut lah Pak Lamsen. Kalau cuma keluar saya tetap di sini. Kalau cuma keluar saya tetap di sini. Enggak, di sini kan udah Bang Zuma nggak ngomong, jadi aku yang ngomong. Masa Pak Lamsen mau merangin aku? Kalau bikin ribut, udah keluar opung. Udah nggak ada Bang Zumanya. Iya, sekarang kan gini, katanya Pak Lamsen tuh kan mau belajar tuh. Yuk ya, belajar bersama ya mau. Kita iya, boleh. Bang Juma ke dapur. Udah nggak ada dia. Kita belajar apa ini? Pak Lamsen ini boleh ajarkan Al-Quran, jangan saya mengajarkan. Alkitab boleh tapi bukan saya mengajarkan. Kita belajar bersama. Berarti aku yang ngajarin gitu ya? Nah, saya gitu. Saya tidak mau mengajarkan Alkitab, saya tidak mau mengajarkan Al-Quran, tapi mari belajar bersama. Itu belajar yang mana ini? Kita. Dari Alif Bata, Pak Lamsen. Oh iya, boleh. Kita belajar apa nih Pak Lamsen nih? Alkitab dulu apa Al-Quran dulu nih? Ya terserah lah. Saya mau asal baik. Jangan ribut ya. Oh iya. Gini udah enak belum? Ngobrolnya udah enak belum? Udah enak kan? Sekarang udah adem kan? Nggak panas-panas kan? Ya saya gampang. Dingin, panas, bisa saya. Panas, dingin bisa saya itu. Iya. Jadi kalau panas langsung dingin. Saya marah itu tidak sakit hati, tidak. Kenapa? Supaya si Juma itu biar mengerti bahwa perbuatannya tidak baik, itu supaya tahu dia bahwa perbuatan tidak baik, malah menjauhkan orang dari Islam kalau seperti caranya itu, menjauhkan orang Kristen dari Islam. Dia pikir kalau cara itu orang Kristen bisa jadi masuk Islam, tidak mungkin bisa. Semua jadi sakit hati dia bikin, termasuk saya. Padahal saya itu sebetulnya orang yang gimana tadi? Hah? Kok bisa sakit hati sih? Kan tadi lah. Dia dia bertanya malah bertanya malah dibantah dan diajarkan yang salah. Kan begitu, kan tidak benar seperti itu. Ya kan? Tapi jadi kita belajar bersama lah. Saya maunya belajar bersama. Saya tidak mau mengajarkan. Saya itu katakan, saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak mau mengajarkan. Saya mau belajar bersama tentang Alkitab saya. Kalau Al-Quran silakan ajarkan kepada saya. Saya tidak mengerti sama sekali Al-Quranmu. Itu maksud saya. Jadi kalau Al-Quran saya angkat tangan, ya. Al-Quran saya angkat tangan. Saya tidak mengerti itu karena bahasa Arab, ya. Ajarkanlah kepada saya, ya. Saya terima dan tidak akan saya bantah. Tidak akan saya bantah itu. Tapi kalau Alkitab saya juga tidak mau mengajarkan. Mari kita belajar bersama. Biarlah Alkitab itu mengajarkan ajarannya kepada kita. Itu maksud saya. Ngerti, Pak? Iya. Iya. Terus sekarang masih sakit hati juga sama Bang Zuma? Enggak sakit hati, cuma mengajar dia aja supaya dia tahu, menyadarkan dia bahwa dia caranya itu salah. Tidak bisa begitu berdakwah kepada orang Kristen, caranya itu. Caranya gimana? Ajarin dong. Ya cara seperti itu lah yang selalu bantah, diajarkan dengan salah, tidak sesuai dengan ajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, izin saya pengen ngobrol dengan Pak Lamsen karena saya belajar, teringat belajar sama ngobrol. Jadi belajar karena saya teringat 6 bulan yang lalu sempat diskusi ini dengan Pak Lamsen dan saya tahu juga track record dari Pak Lamsen ini kalau nggak salah pernah langsung bertanya ya dengan Dr. Zakir Naik ya, kan begitu. Dan saya, saya dan saya hafal betul itu pertanyaan beliau ini. Yang artinya saya kira Pak Lamsen ini kan selain daripada seorang orang yang ahli mungkin ya dalam kekristenan, ya Pak Lamsen juga
memiliki label sebagai tokoh seharusnya ya, sebagai tokoh yang artinya bukan 10 atau 20 orang yang mengenali Pak Lamsen, tapi saya yakin sudah ribuan yang mengenal Pak Lamsen. Dan saya kira Pak Lamsen juga satu sisi adalah orang yang cukup dituakan, ya cukup dituakan. Artinya saya kira Pak Lamsen seharusnya bisa memahami, misalnya ada orang yang mungkin masih memiliki jiwa muda seperti kayak saya dan yang lain kan begitu, sehingga Pak Lamsen seharusnya lebih bersikap sebagai pengajar begitu ya, pengajar yang akan sangat mampu memaklumi murid-muridnya kan begitu dia Pak Lamsen. Karena kan Pak Lamsen ini bukan orang biasa atau bukan orang sembarangan. Artinya Pak Lamsen ini sudah punya sesuatu yang dikenali, sudah punya identitas. Sudah punya identitas ya, punya identitas yang sangat dikenali oleh orang banyak. Jadi saya berharap hanya bahwa Pak Lamsen jangan menjadikan Pak Lamsen itu dianggap orang bahwa Pak Lamsen tidak kredibel gitu, atau tidak punya kredibilitas atau menurunkan kredibilitas. Maksud saya, kalaupun ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Pak Lamsen, baik itu mungkin metode dialog atau metode debat atau mungkin gaya-gaya orang ya dalam berdebat gitu ya, atau menyampaikan sesuatu, saya kira sebenarnya saya yakin sekali Pak Lamsen bisa memakluminya gitu. Tapi nggak tahu, ini saya masih cari tahu apa penyebab utama sehingga Pak Lamsen bersikap seperti orang yang baru saja begitu loh masuk kepada ruang-ruang dialog seperti ini begitu loh Pak Lamsen. Karena terima kasih, saya Pak Pengambara, saya terangkan sedikit Pak ya. Ya. Jadi kan saya sudah lama bertualang di soal jawab atau belajar tentang agama-agama Islam dan Kristen, sudah lama. Dan saya sudah tahu tipe-tipe orang, bagaimana cara menghadapi si Anu, bagaimana cara menghadapi ini, bagaimana cara menghadapi ini. Jadi kepada si Juma, saya harus mengadakan suara yang keras supaya dia sadar bahwa cara dia itu salah. Itu maksud saya. Saya tidak sakit hati sama dia, bentar. Tapi cara dia tuh, saya harus pakai cara, metode-metode kan macam-macam menemui orang. Kalau si Anu, caranya begini, harus lembut, harus ketawa, harus diangkat, harus dipuja-puji, ya. Kalau si Juma tidak bisa seperti itu, harus ditonjok dengan suara yang keras. Iya, karena kan begini juga Pak Lamsen, seandainya saya sebagai penyembah batu atau penyembah daun, tentu ketika orang bertanya apakah mungkin sehelai daun itu bisa menjadi Tuhan, sedangkan dia hanya sehelai daun yang akan kering dan diurai oleh tanah menjadi fosfor kan begitu, atau menjadi energi, tentu saya akan tersinggung. Tetapi kan menurut saya tugas saya itu bukan lebih menyoroti menyoroti keinginan hati saya, tetapi lebih menyoroti soal-soal bahwa apa yang saya anggap benar kan begitu, saya bisa bertanggung jawab gitu, tentang apa yang saya yakini kan begitu Pak Lamsen. Kalau soal hujatan-hujatan itu Pak Lamsen, kita tidak bisa lepas dari hujatan orang. Bahkan penyembah batu, penyembah dinding, penyembah burung, penyembah apapun itu akan tidak bisa lepas dari hujatan. Ateis sendiri juga sering dihujat soal ketuhanan, padahal dia tidak punya Tuhan, tapi dia sering dihujat soal ketuhanan. Jadi kita tidak bisa lepas. Begitu maksud saya Pak Lamsen. Ya. Mengkerucut aja gitu. Jadi, terima kasih. Mbak Joel di moderatori. Oke. Jadi gini, dari Bang Pengembara dari mana? Dari Muslim atau Kristen? Saya Muslim. Muslim dia, Muslim. Oh Muslim. Saya nggak tahu, maaf ya. Salam kenal. Oh ya, suaranya kayak ada ini, kayak ada anginnya. Oke. Pak Lamsen ini kan nggak tahu kenapa dari tadi kan Pak Lamsen ini marah-marah terus sama Bang Juma, aku lihat kan. Tapi kadang-kadang gini, sebenarnya saya yakin sekali di dalam hati Pak Lamsen ini ada sesuatu kebaikan yang notabene memang orangnya seperti ini. Kadang saya panggil Pak Lamsen itu dengan nama Mak Lamsen karena apa? Ya kayak tadi kalau ngomong nggak ada berhenti, tapi Pak Lamsen ini selalu ingin belajar. Nah, ini titik poinnya. Kenapa Pak Lamsen ini ingin belajar, bahkan ingin diajari tentang kayak Al-Quran, kayak apa. Terus kalau nggak mau belajar tentang itu, maunya belajar tentang apa ini Pak Lamsen nih? Terima kasih, Job. Silakan. Ya, terima kasih. Ada waktu saya kan.
Begini Pak Jebel. Iya boleh. Kan saya sudah katakan, si A tipenya begini, cara ngomong kepada dia harus begini. Si B tipenya begini, cara ngomong kepada dia begini. Cuma sayangnya, saya berbicara kepada A dan si B, banyak pendengarnya, jadi orang curiga kepada saya, apakah ini orang si Naibahu ini, si Lamsen Naibahu ini, orang tipe pemarah atau bagaimana? Tapi saya kan bisa marah, kelihatan marah, tapi saya tahu mengatur marah saya atau tidak, iya kan? Tapi orang tidak tahu itu, tidak bisa melihat dari suara saya kan kadang-kadang. Jadi pikir, oh itu si Naibahu marah. Padahal saya tidak marah, hanya untuk menghajar dia saja sebentar itu. Selesai kan nggak ada marah. Ini kan nggak marah, saya bisa ketawa, bisa bercanda. Ya. Iya betul. Ya, begitu. Berarti sekarang Jadi, ini saat marah atau bercanda? Nggak ada, saya nggak ada marah. Cuma kepada Anda kan saya lain suaranya kan. Lain kepada iya bagus. Iya lain. Kalau cuma keluar lain lagi suara saya. Bisa lain gitu langsung mendadak lain gitu kenapa iya, ya? Begitu kan ya. Jadi pendengar itu kadang-kadang takut kepada saya. Dia pikir marah saya marah beneran. Padahal marah saya buat sedemikian rupa supaya lawan saya itu seperti Juma takut kepada saya. Bukan pendengarnya sebetulnya. Tapi karena banyak pendengar, jadi pendengar yang takut si Juma tidak takut. Ini masalahnya. Oh gitu. Iya. Oke. Maksud saya supaya Juma itu merubah cara dia. Tapi pendengar jadi salah persepsi, salah duga. Dia pikir saya marah-marah. Padahal tujuan saya supaya merubah si Juma gitu. Terima kasih. Tapi Pak Lamsen nggak boleh ngambek langsung. Ya udah saya pergi, nggak boleh kayak gitu. Ini ada tulisannya. Saya kan Pak Lamsen. kalau sudah terlalu ribut, kan dia keras itu. Kan tahu sendiri si Juma kan. Oh keras. Iya keras. Iya. Saya ngomong langsung dia ngomong terus nggak ngerti Jadi, lagi apa. Izin saya tanggapi. Untuk melawan dia saya timpa terus supaya dia berhenti. Tapi itulah tipe dia tidak mau berhenti, jalan terus. Nah gitu loh, makanya saya udah keluar lagi saya daripada ribut begini dinilai orang saya tidak benar begitu, maka saya mau keluar. Ternyata saya terima begitu. Tidak begitu Pak Lamsen. Pak Lamsen dari nama Naibahu saja penduduk bumi ini sudah paham bahwa Pak Lamsen itu sukunya suku Batak. Kan begitu. Dan suku Batak ini juga bukan hanya di bumi, mungkin di luar angkasa juga dikenali soal nada bicaranya. Jadi kita tidak mungkin cuman kan begini. Pak Lamsen itu punya karakter yang dikenali oleh banyak orang. Dan Ustadz Juma juga punya karakter yang dikenali oleh banyak orang. Public figure kan. Keduanya adalah public figure. Tokoh sekaligus guru juga dua-duanya. Nah kita ini murid-muridnya bingung loh, kok sesama guru bertengkar. Biasanya yang bertengkar itu antar murid-muridnya gitu loh Pak Lamsen. Kan begitu. Iya memang benar. Ini lagi pengembara akal ya, pengembara akal ini. Memang tempat kami orang Batak itu kan pegunungan, ya di pegunungan. Jadi di sana tuh zaman dulu belum ada speaker atau pengut suara, nggak ada. Jadi opung saya atau kakek saya manggil saya, dia dari jendela, saya lagi di jaga sapi di lapangan sapi kan jauh itu berpuluh-puluh kilometer, dia berteriak Lamsen. Makanya orang Batak suaranya kuat-kuat, berapa puluh kilometer pasti kedengaran. Saya pun turunlah kepada saya darahnya kan, yang suaranya kuat begitu. Tapi ini menurut aku jadi lembut ini. Kenapa nggak tahu, aku bingung. Kok bisa-bisa langsung dari naik gitu. Sama aku aja Pak Lamsen, aku kan tidak sama dengan Guru Juma. Bang Lamsen, saya nggak sama dengan Bang Juma, dengan saya ayo. Ya, kalau saya halus saya. Nggak pernah marah. Nomor 2-nya Juma kamu. Pak Lamsen ini saya tanya nih. Pak Lamsen suka tidak dengan suara Cak Tata? Siapa? Suara Cak Tata. Iya dong. Aku baik aku. Tapi dia itu tipenya nomor 2-nya si Juma. Semuanya dikritikin. Semuanya dikritikin. Begitu. Oh berarti Pak Lamsen ini menyimpang. Cuman gini ya. Berarti Pak Lamsen ini bisa dikategorikan Pak Lamsen ini cuman suka kalau ngobrol sama saya jadi adem gitu ya? Enak banget jadi Pak Lamsen. Makanya saya bilang lihat orangnya lah ya. Orangnya begini, ya saya harus ikutin supaya nyambung. Tapi kalau ketemu dengan Juma, nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Ketimpa suara saya, nggak akan muncul saya. Makanya saya usahakan supaya saya lebih tinggi, supaya menekan dia terus langsung, maka suara lebih kuat.
Ya. Ustadz Alif ini mau bertanya, mau belajar kayaknya. Ustadz Alif. Ustadz Alif, silakan. Ini Opung Lamsen ini sama Ustadz Alif sudah akrab bener ini, sudah sering komunikasinya jalan. Saya sudah katakan Ustadz Alif ya, saya itu jangan ditanya saya karena pengetahuan saya tidak ada apa-apa. Masalah Alkitab saya juga, masalah apapun jangan ditanya karena saya itu apa sih, saya nggak ada apa-apa, pengetahuan pun tidak punya. Tapi kalau kita belajar bersama dari Alkitab, saya mau kita baca bersama. Apa sih ajarannya? Begitu. Supaya kita paham. Maka saya tidak mau diajarkan oleh Islam Alkitab saya. Saya mau Alkitab mengajarkan kita semua. Gitu, Pak. Kan selama ini Opung sama Ustadz Alif konteksnya selalu belajar bersama, nggak ada yang sering mengajarkan Opung. Iya. Silakan Ustadz Alif. Kalau boleh begini. Kalau boleh begini ya, Pak Lamsen izin, saya ada hal mungkin yang bisa dijadikan topik diskusi nanti antara Pak Lamsen dengan guru-guru yang lain, ustadz-ustadz yang lain, untuk mencoba juga untuk supaya topik itu tidak membuat mungkin dalam satu sisi keyakinan orang lain dianggap salah, dalam satu sisi keyakinan yang satu lagi dianggap benar. Saya begini, kalaulah boleh judul diskusi yang saya ajukan untuk kepada guru-guru sekalian yang ada di sini, saya ingin sekali mengetahui bicara soal kemungkinan atau probability, kemungkinan kitab suci yang mana yang memiliki potensi bisa dirubah atau telah berubah dari aslinya, begitu. Kalaulah boleh, yang memiliki kemungkinan. Jadi seandainya semisal di dalam Al-Quran itu misalnya ya, dalam kitab umat muslim itu kan ada keterangan-keterangan bahwa tidak mungkin bisa diubah. Nah itu kan tentu ada alasan-alasannya dan lain sebagainya. Di dalam keyakinan umat Kristen juga, apakah ada kemungkinan potensi bahwa kitab itu bisa diubah atau tidak sama sekali? Kan begitu Diana, bisa diubah atau tidak sama sekali. Itu mungkin Pak Lamsin nanti bisa memberikan keterangan-keterangan yang kuat begitu ya, dengan sumber-sumber yang terpercaya begitu loh, yang merujuk juga pada Bible itu sendiri atau kitab suci itu sendiri. Gitu Pak Lamsin, kalau boleh. Ya, siapa dulu? Saya atau Pak Lamsin dulu, ayo. Ini baik-baik saya ini. Ini nggak usah dulu kita buka Alkitab, saya kasih tahu aja itu gampang gitu. Saya tidak tahu, saya tidak campur tangan dengan Al-Quran ya. Saya tidak mau. Betul. Al-Quran, ya. Karena saya pakai Al-Quran, nanti salah juga. Karena Al-Quran tidak mengerti sama sekali. Walaupun diterjemahkan tetap juga saya tidak mengerti. Ya kan? Itu pengalaman saya. Tidak mengerti saya Al-Quran. Bahasanya susah. Ya. Karena bahasa Allah kan. Kalau Alkitab saya bahasa manusia biasa. Bahasa manusia. Kalau gitu kamu ngobrol sama Josel aja lah. Kami diem. Ayo. Oke. Gini, Pak Lamsen, ini kan ada pertanyaan nih. Ya. Pak Lamsen sekarang ini kan udah adem dari tadi kan sudah ini. Pak Lamsen kan tadi mau belajar bersama. Nah, ya. Ini ketika Pak Lamsen mau mengajari sesuatu atau membicarakan tentang ayat-ayat di dalam Bible Pak Lamsen nih. Maaf. Saya tidak bisa mengajarkan, saya bilang tidak bisa mengajarkan. Saya tidak tahu apa-apa. Oh, tidak. Oke, don't worry, nggak apa-apa. Jadi di sini kan udah adem. Ini ada menantu Pak Lamsen, mungkin bisa kembali ke Bang Zuma. Silahkan Bang Zuma. Saya tidak mau. Bang Zuma tidak bisa. Saya tidak bisa. Sama Ustadz Alif coba nih. Saya tidak bisa Bang Zuma itu. Pak berarti agak nyambungnya dengan Ustadz Alif belajar Pak bersama. Pak Lamsen mau ngobrolnya sama siapa di sini, boleh milih lah. Siapa saja muridnya Opung Lamsen ini, Ustadz Alif ini muridnya Opung Lamsen. Yang penting tidak mengajarkan kitab saya kepada saya. Gitu aja. Terus gini, saya mau ajarkan Al-Qur'annya kepada saya, nggak apa-apa. Tapi jangan ajarkan Alkitab saya kepada saya. Terima kasih. Opung muridnya Opung ini Ustadz Alif gimana Opung? Ustadz Alif mau tidak ngobrol sama Ustadz Alif? Silakan, ajarkanlah. Dia kan mengajarkan Al-Quran. Terima, nggak pernah saya bantah. Saya terima itu. Nah ini Ustadz Alif udah open mic tuh. Silakan Ustadz Alif. Saya moderatorin deh. Gimana dong? Opung, saya ini nomor 100 Opung. Nanti Opung turun level kalau sama saya. Pak Alif. Assalamualaikum Pak Alif. Waalaikumsalam Opung. Gimana kabarnya Opung? Jadi pelajaran kita udah sampai mana? Saya udah lupa karena si Juma tadi mengganggu otak saya, jadi kehapus semua apa rekaman itu. Yang masih ingat itu kemarin udah di surah Al-Baqarah ayat 7 Opung. Ya.
masih Lanjutkan di aja. situ. Lanjutkan ya. Ya, lanjutkan saja. Aduh. Mana yang lain ini? Emang mas saya? Iya, silakan Ustadz Alif, karena kan Pak Lamsen ingin diajari tentang ayat-ayat dalam Al-Quran. Mungkin Abata kali? Enggak, bukan diajari ayatnya. Ajarkan ajaran Al-Quran itu apa, tujuannya kemana, kan gitu. Oh, Udah. gitu. Kemarin Ikro juga udah diajarin, udah. Ya. Udah Oke. dikasih tahu. Terus Sambunglah. surat Sambung, pendek, bukan surat apa-apa. awal. Saya tahu, oh rupanya Al-Quran ajarannya seperti itu. Karena saya baca coba-coba bahasa Indonesia juga disalahkan, kan nggak bisa. Nggak ngerti. Jadi kalau saya terawang, saya sekarang memiliki profesi sebagai peramal. Artinya Pak Lamsen sebenarnya ini, Bapak Tuan Guru sekalian, hanya ingin melihat atau mendengar perspektif atau sudut pandang dari Al-Quran atau umat Muslim terhadap satu kasus. Kan begitu dia. Nah, lalu kemudian Pak Lamsen juga akan bersedia bicara, tetapi menurut perspektif dari kitab sucinya atau mungkin dari keyakinannya secara pribadi, kan begitu, tanpa harus mengambil atau memungut ayat-ayat yang di luar dari keyakinannya, kan begitu dia di dalam satu kasus. Nah, itu sebab makanya saya ingin sekali mengetahui bagaimana sudut pandang Pak Lamsen dan Tuan Guru sekalian soal apakah ada kitab suci itu memiliki potensi untuk diubah-ubah atau tidak sama sekali. Begitu. Gimana itu Opung? Oke. Opung kasih pertanyaan lagi aja. Ini kan di forum Bukan saya baru. bertanya, itu pertanyaan Bapak ini tadi. Apakah Alkitab saya itu, saya dulu nih yang jawab ya. Apakah Alkitab saya ini bisa diubah-ubah? Ya, ya itu maksudnya. Ya. Ya, Oke, ya. silakan dijawab. Begini saudara. Iya. Ini pelan-pelan ya. Nanti ayat-ayat bisa saya cari nanti ayatnya ya kan. Kalau gini Pak Lamsen ada satu hal lagi. Ya. Kalau Belum menjawab selesai saya menjawab. Iya, habis itu dijawab pelan-pelan aja gini. Kalau menjelaskan kan jangan kayak kereta. Nanti kalau kayak kereta kita nggak paham. Jadi Oke. pelan. Ambil pena, ambil kertas, catat. Iya, boleh silakan. Udah, begini. Jadi kitab saya ini bukan firman Allah langsung didiktekan kepada manusia. 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulisan yang dilakukan Tuhan bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, meluruskan yang bengkok, menuntun orang ke dalam jalan yang benar. Nah, itu fungsi Alkitab kami. Dan ini bukan langsung difirmankan. Apakah dia mungkin bisa berubah? Nah, bisa berubah redaksinya, tapi ajarannya tetap. Apa yang tetap itu? Yaitu 10 perintah Tuhan. Itu namanya firman Tuhan langsung. Yang dulu ditulis di batu. Dan itu disimpan di apa namanya, di tabut itu. Makanya dikatakan tabut perjanjian. Yang selalu dipikul-pikul oleh bangsa Israel kemana-mana saja pun pergi. Nah, inilah yang tidak bisa berubah itu. Satu titik pun, satu iota pun tidak bisa berubah. Redaksinya bisa berubah. Tapi pemahamannya tetap sama. Contoh, redaksi Alkitab kami banyak berubah. Dari ejaan lama menjadi ejaan baru. Ejaan yang diperbaharui lagi. Jadi redaksi bisa berubah, tapi tetap ajarnya sama, tidak berubah. Fokus terhadap 10 perintah Tuhan itu. Itulah yang tidak bisa berubah itu. Jadi sudah terjawab ya. Jadi yang 10 perintah Tuhan inilah yang tidak bisa berubah. Contohnya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung. Jangan menyembah patung. Jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hormati orang tuamu. Jangan mencuri. Jangan berzina. Jangan menginginkan. Sampai 10 poin. Jadi inilah yang tidak bisa berubah itu. Sebentar. Ya. Ya, nanti saya hafalkan semua. Nanti saya buka biar kita belajar bersama. Ya? Jadi inilah yang tidak bisa berubah itu. Kalau yang lain-lain redaksinya berubah, cara penulisnya berubah, tapi maksud dan tujuannya tetap sama. Itulah kitab kami. Karena ini bukan firman Allah langsung. Firman Allah adalah ajarannya itu. Yang firman Allah langsung adalah dan ditulis oleh Tuhan langsung adalah 10 perintah Tuhan itu yang dimasukkan dalam tabut perjanjian yang dibawa-bawa oleh Israel dari mana ke mana-mana. Terima kasih. Sudah terjawab itu. Terima kasih. Oke. Jadi kan tadi diajari tidak boleh menyembah patung, tidak boleh berzina, tidak boleh mengingini. Nah, kalau seandainya nih Pak Lamsen melihat seorang perempuan yang dia seksi, dari sexy girl, terus kemudian Pak Lamsen itu bilang, wah
Bagus. Berarti namanya itu Pak Lamsen bisa disebut sebagai zina hati dong. Nah, Iya, itu sudah berzina. kira-kira Makanya hati-hati. berarti gini, perlu ada sesuatu kalau misalkan nih orang yang berkeyakinan sama dengan Pak Lamsen itu harusnya tutup mata semua gitu ya? Bukan tutup mata. Loh, siapa suruh tutup mata? Keinginanmu itu jangan, gitu aja. Oke, berarti nggak boleh punya keinginan gitu ya? Iya, begitu Mbak ya. Jadi nanti dikasih tahu ke semua teman-temannya Pak Lamsen. Ada perintah. Kamu kalau lihat perempuan tutup jangan mata. nih, jangan mengingini gitu. Lah, ini Pak Lamsen sekarang bisa bercanda, baru sekarang bisa ketawa ya. Iya. Dari tadi nggak Lucu lah orang tutup mata semua, nanti banyak wanita di jalan sana harus tutup mata, ketabrak lah saya. Oke, jadi gini, kalau tadi Pak Lamsen itu tentang mengingini kan, mengingini sesuatu yang notabene di situ kan pasti namanya Pak Lamsen kan seorang laki-laki nih, nggak mungkin dong tidak mengingini seseorang dulu. atau siapapun. Biar saya bacakan dulu ya 10 perintah Tuhan itu ya, biar jangan salah-salah ya. Tanda kasih kepada Allah kami. Sudah dibaca kitabnya, jangan sampai keliru ya nanti Ya, jangan kalau sampai keliru, tanya bingung jawabnya. Ini. Oke, silakan. Tanda kasih kepada Tuhan kami, yang pertama ini catatan saya, ini bukan dari kitab saya baca, tapi sama isinya kan. Kasih kepada Allah, ini bagian pertama. Bagian pertama ini di bagian 4. Nomor 1, kalau kamu mengasihi Tuhan kami, jangan ada padamu Allah lain, idola lain di hadapan Tuhan kami itu. Jadi hanya Tuhan itulah yang patut disebut sesembahan. Nomor 2, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab hanya Tuhanlah yang patut kamu sembah. Itu nomor 2. Nomor 3, kalau kamu mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan, dipermainkan. Contoh, menginjak tai kambing misalnya, licin jatuh dia, Tuhan, nah, kan disebut nama Tuhan kan, tidak boleh seperti itu. Ya, menyebut nama Tuhan itu hendaknya dengan cara yang sopan, di tempat yang wajar, di tempat yang layak lah ya. Nomor 4, kalau kamu mengasihi Tuhan kami, ini untuk kami saja ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi ini yang perlu diingat dan menguduskan hari Sabat. Hari Sabat ini adalah milik Tuhan kami. Jadi hanya 4 bagi Tuhan. Jadi tanda mengasihi manusia, bagian kedua ini. Mengasihi manusia, nomor 1, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nomor 2, jangan membunuh. Nomor 3, jangan berzina. Nomor 4, jangan mencuri. Nomor 5, jangan mengucapkan saksi dusta. Nomor 6, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri orang temanmu. Jangan mengingini laki-laki dan perempuannya, atau lembunya atau keledainya. Inilah yang tidak bisa berubah itu, Mbak ya. Jadi kalau ini dijaga, tidak pernah bisa berubah sampai kiamat nanti. Dari dahulu sampai sekarang dan sampai kiamat. Inilah yang tidak bisa berubah. Ini ada di kitab kami. Tapi di luarnya ini, cerita-cerita sejarah segala macam bisa berubah-ubah redaksinya. Cuma diterangkan orang lain begini, cara orang lain menceritakan seperti ini. Bukan berarti salah Alkitab kami, bukan. Untuk memperjelas ya, redaksinya dirubah. Yang tadinya bahasa lama kan tidak saya mengerti lagi bahasa lama. Ejaan lama. Lalu dirubah menjadi ejaan baru. Baru saya mengerti. Begitu Mbak ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi gini, Pak Lamsen itu kan tadi ada banyak hal nih yang dibahas tadi. Nah, kemudian Pak Lamsen bilang jangan ada ilah lain selain Tuhan. Nah, Tuhannya Pak Lamsen itu siapa sih? Yang disebut Tuhan dari Pak Lamsen itu? Tuhan kami itu namanya berbeda-beda. Orang Yahudi bilang Yahweh, Yahweh. Orang Batak bilang Debata. Orang Jepang bilang lain lagi. Orang Cina lain lagi. Itu nama Tuhan kami. Gitu? Tuhannya Debata gitu? Debata. Wah. Ya, itu namanya. Ya? Okay. Kalau di orang Yahudi sana Jehovah. Ada macam-macam Yahweh. Di Inggris lain lagi, Lord atau God, nggak tahu saya. Itu namanya. Artinya tidak ada nama yang disahkan langsung dari surga seperti Allah kan? Tidak ada. Jadi masing-masing manusia itu
menyebut nama Tuhannya sesuai dengan apa yang dipercayai. Terima kasih, Mbak. Ya, oke. Jadi berarti namanya nggak sama ya? Tapi Enggak, kalau namanya tidak masing-masing sama daerah. gitu, Iya. oh, berarti masing-masing daerah namanya beda gitu. Beda-beda sesuai dengan apa yang dia tahu. Pencipta Oh. yang penting namanya itu tujuannya adalah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Namanya terserah sama yang negara manapun itu ya. Namanya siapa saja. Ya, memang begitulah keadaannya. Begitulah ceritanya. Kalau saya pindah ke Jepang, saya katakan Debata, dia tidak kenal Debata. Yang dia tahu entah apa di Jepang sana kan. Di Cina juga entah apa dia bilang nggak tahu saya. Oke. Kalau saya di Kalau Batak di Cina sana, Wong Prihung namanya. ya Iya, itu namanya kan. Tapi tujuannya tetap pencipta langit, bumi dan segala isinya. Itu intinya. Oke. Oke. Berarti bukan Yesus ya? Begini. Jadi Yesus itu adalah nanti harus makanya kita belajar bersama atau saya ajarkan dulu sedikit ya. Ini saya paham, masih ingat saya kan. Nanti saya buka kitabnya. Kata Yesus ya, memperkenalkan dirinya. Yesus itu ya di Alkitab saya, dia keluar dari Allah Bapa ya, masuk ke rahimnya Maria. Itu tunangannya Yusuf. Ya. Jadi malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf dan Maria, nanti kalau dia lahir nanti, namanya kamu buat Yesus karena dialah yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Oke. Jadi ketika dia lahir sebagai manusia, namanya langsung Yesus, bukan lagi Allah, bukan Debata, bukan. Tapi itu memang sah namanya adalah Yesus. Ya. Oke. Ya. Berarti bukan Debata ya. Kalau sekarang Tuhannya Bukan. Pak Lamsan adalah Debata ya. Yes, tidak boleh dirowa namanya tuh. Dia adalah Yesus. Atau di Jepang, di apa sana, di Arab sana mungkin Isa Al-Masih namanya ya. Isa, Yosua, apa itu. Ada perubahan nama ya. Tapi di kami di Indonesia ini disebut Yesus. Dulu namanya juga Isa juga dulu. Tapi karena namanya Isa juga. Berarti Yesus Isa. itu Isa ya? Tapi bukan Isa di Al-Quran. Karena apa? Beda. Ajarannya Bedanya beda, gimana? kisahnya beda. Kenapa bisa disebut Isa kok kalau beda gitu? Gimana? Saya tidak tahu. Namanya perubahan nama itu kan, itu nggak tahu itu. Perubahan nama itu tidak tahu. Tapi orangnya sama. Karena sama-sama pernah dilahirkan, pernah disalibkan, pernah dikubur, hidup kembali, naik lagi ke surga. Kalau itu peristiwa yang sama, berarti walaupun namanya beda, tetapi itu adalah orang yang sama. Tapi sama-sama namanya Isa ya? Ya. Bukan. Ya, di tempat lain namanya Isa, di tempat lain sekarang Yesus. Gitu. Oke, ya. Oke, paham. Berarti Isa sama Yesus tuh sama ya? Sama, tapi bukan Isa yang di Al-Quran loh. Karena saya tahu kisahnya di Al-Quran itu Isa itu beda. Ini nanti kayaknya menantu datang. Ya, bagaimana? Jadi Yahweh itu namanya Yesus, Pak. Kan aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang nama pribadiku. Oke, selamat aku sore. tidak Saya akan menyatakan. cabut dulu. Nanti pas ribut saya. Jangan cabut, jangan bilang. Saya mohon maaf. Wih, jahat kali lah. Mengganggu datang. Saya bukannya benci kepada dia, tapi caranya dia bikin saya ribut, jadi ramai, tidak terarah lagi. Maaf. Besok ketemu lagi. Kalau tidak terarah, saya tidak mau. Kalau belajar dengan baik-baik, saya senang kan? Iya, cuma tanya pun. Mohonkan maaf saya. Saya tidak mampu untuk ribut terus. Malu saya. Dipermainkan seperti ini. Dipermainkan sama si Cuma. Oke, bye-bye Joel ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Terima kasih. Loh, katanya Pak Lamsan suka ngobrol sama. Mohon maaf. Besok kapan-kapan. Ya udah, aku pamit. Assalamualaikum. Terima kasih. Oh iya, Pak Lamsan pamit. Duh. Aduh, Bapak ini kenapa rupanya sama aku marah kali dia. Aduh. Setiap berargumen dibantah dengan dalil kitabnya, itu yang dia nggak suka gitu. Dia tuh maunya jangan ada yang tahu tentang Bible. Ya, dia maunya semuanya kita itu dengarkan aja apa yang dia mau jelaskan. Kan nggak bisa. Dia mau aja didengar. Udahlah.
Astagfirullah. Tapi lucu sekali.